Pemirsa, kami ajak Anda kembali terhubung bersama dengan rekan kami Mahmud Fauzi yang berada di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mahmud, bagaimana kondisi terkini di kawasan Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang? Baik Eva, setelah tadi tim evakuasi melakukan evakuasi di Surakobokan, kemudian harus mundur ke desa sebelah Surakobokan. Saat ini seluruh tim evakuasi kembali mundur ke Gunung Sawur, tepatnya di bawah pos pantau. Lokasi saat ini, lokasi tim evakuasi baik dari anggota TNI maupun Polri ini berada di Gunung Sawur sekitar 5 kilometer dari desa terdampak terparah yaitu desa Surakobokan. Demikian Eva. Ya, 5 kilometer dari salah satu wilayah terparah ya, Curah Kobokan. Bagaimana Anda bisa gambarkan kondisinya seperti apa saat ini? Ketebalan abunya, kemudian cuacanya di sana bagaimana? Terakhir saya berada di Surakobokan tadi, abu sudah mulai pekat dan info dari teman-teman BPBD bahwa lahar dingin sudah mulai turun dari Surakobokan. Nah, ketika tadi, ketika kita dipaksa mundur untuk menjauh dari arah Surakobokan, hujan abu sudah mulai agak tebal dan pandangan sudah mulai menipis. Uh, untuk saat ini kita kurang tahu kondisi terkini di Surakobokan karena seluruh tim harus mundur ke daerah Gunung Sawur. Demikian. Baik, Mahmud, sebelum dilanjutkan boleh mic-nya didekatkan supaya suaranya lebih jelas? Oke. Baik, Pak. Ya, kondisi di belakang Anda ada petugas dan juga warga yang berkumpul. Apa aktivitas di sana saat ini? Baik, Eva. Seluruh petugas yang ada di belakang saya saat ini merupakan relawan, anggota TNI dan anggota Polri. Teman-teman relawan dan TNI Polri ini yang tadinya adalah yang melakukan proses evakuasi di daerah Curakobokan dan melakukan evakuasi di lokasi terdampak paling parah. Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, seluruh tim harus ditarik mundur dan lokasi terjauh saat ini kita berada di Gunung Sawur. Nah, ini merupakan lokasi steril dan semua warga yang melintas di sini menuju ke arah Curakobokan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Eva. Ya, apakah proses evakuasi juga dilakukan di Gunung Sawur? Untuk saat ini seluruh proses evakuasi sudah dihentikan. Anggota TNI, anggota Polri, tim BPBD dan Basarnas sudah ditarik mundur. Demikian. Oke. Apa saja penyebabnya proses evakuasi dihentikan sementara? Proses evakuasi tadi sempat berjalan dari sekitar pukul 6 hingga pukul 10.00. Nah, saat pukul 10.00, tim evakuasi yang melakukan evakuasi di titik terdekat dengan Curakobokan dengan aliran lahar dingin memantau awan gelap di area kawah Gunung Semeru, sehingga tim memutuskan proses evakuasi harus dihentikan karena berbahaya. Nah, ketika teman-teman mulai tarik mundur evakuasi, hujan abu tipis mulai terjadi. Nah, saat ini ada informasi lahar dingin juga sudah mulai turun di Curakobokan, namun saya belum bisa memastikan. Saya hanya mendengar informasi dari teman-teman BPBD melalui HT bahwa lahar dingin sudah turun di Curakobokan. Masyarakat di sekitar aliran lahar dingin diharap untuk menghindar. Demikian. Baik. Kalau di Gunung Sawur, adakah titik posko pengungsian? Di Gunung Sawur belum nampak titik pengungsian. Untuk titik pengungsian masih ke arah Balai Desa Sumberbuluh sekitar 3 kilo dari lokasi Gunung Sawur. Lokasi Gunung Sawur ini adalah lokasi pos pantau Gunung Semeru. Jadi di atas saya sekitar 200 meter adalah pos pantau Gunung Semeru, yang dari pos pantau ini pemandangan atau Gunung Semeru bisa diamati dengan jelas, bahkan dengan kasat mata, dengan catatan cuaca dalam kondisi baik. Namun untuk saat ini cuaca sedang berkabut, jadi kondisi Gunung Semeru tidak bisa diamati secara kasat mata. Baik, di tempat Anda melaporkan, Gunung Sawur ini kan tidak jauh dari salah satu lokasi terparah ya, sekitar 5 km dari Curah Kobokan. Bagaimana dengan dampak kerusakan di kawasan Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang ini? Kalau kita perhatikan di sini hampir tidak ada kerusakan, Eva. Di sekitar sini saya lihat di atap-atap rumah warga abu vulkanik tidak terlalu terlihat. Namun kalau kita naik ke Curakobokan yang berjarak 5 kilo, hampir seluruh atap rumah warga roboh.
karena memang Curah Kobokan sangat dekat dengan aliran lahar dingin Semeru. Baik. Di belakang Anda masih banyak masyarakat yang beraktivitas menggunakan motor. Apakah aman jalurnya dilewati saat ini? Eh, Pada umumnya masyarakat yang berjumlah besar tadi sudah dipukul mundur semua. Saat ini emang masih ada beberapa masyarakat yang memaksa untuk naik dan tim keamanan di sini tidak bisa memaksa untuk menghentikan. Namun sangat sedikit yang bisa naik ke atas. Dan dari lokasi saya ini untuk ke Curah Kobokan masih sangat jauh, masih 5 kilo. Di belakang saya masih banyak pemukiman warga yang masih aman. Baik, adakah petugas yang mencegah agar masyarakat tidak naik ke lokasi yang tidak aman? Eh, Sementara kalau di Gunung Sawur belum ada nampak petugas yang memaksa warga untuk tidak naik. Namun beberapa relawan dari warga, dari teman-teman BD melarang warga yang tidak mempunyai kepentingan untuk naik. Namun ketika sudah sampai di sekitar Gunung Sawur, lokasi sudah sepi, sudah hampir tidak ada warga yang berada di sana. Demikian Eva. Ya, kami ingin kembali mengonfirmasi soal tadi pernyataan yang Anda sampaikan. Mahmud, Anda sempat berupaya menyelamatkan diri juga bersama dengan tim Search and Rescue saat kembali muncul guguran ya di sana. Apakah juga tadi sempat terjadi kepanikan? Bisa Anda ceritakan kembali kondisinya tadi, Mahmud? Benar sekali. Tadi sempat terjadi kepanikan saat tim BPBD, tim dari TNI dan Polri menghimbau masyarakat yang masih berada di Curah Kobokan untuk turun ke daerah yang lebih aman. Karena dari tim kepolisian dan petugas TNI serta Basarnas, mereka mendapat info bahwa terjadi guguran awan panas di atas. Hal itu juga diperkuat, kondisi langit juga sudah mulai gelap dan abu tipis juga sudah mulai turun. Demikian Eva. Baik, tadi berapa mobil yang diterjunkan untuk penyelamatan saat guguran awan panas kembali terjadi? Jadi mobil-mobil yang turun itu bukan mobil untuk menyelamatkan warga yang turun, namun itu adalah tim SAR, baik relawan, TNI, BPBD maupun Basarnas. Jadi mobil-mobil yang turun itu adalah teman-teman yang melakukan evakuasi dan harus turun. Kebetulan saat itu ada informasi bahwa lahar dingin juga turun disertai guguran awan panas. Jadi warga yang kebetulan tidak memiliki kendaraan langsung bergabung dengan mobil tim relawan. Demikian. Baik, kami juga ingin konfirmasi Mahmud sebelumnya tadi Anda sempat menyatakan bahwa masih ada 3 orang yang terjebak di Curah Kobokan. Apakah ada informasi terkait dengan hal ini? Bagaimana update terkininya, Mahmud? Dengan beberapa teman relawan yang melakukan evakuasi, memang untuk proses hari ini meskipun diduga kuat ada 3 jenazah yang diduga kuat tertimbun di salah satu rumah di daerah Curah Kobokan, namun untuk sisi keamanan proses evakuasi harus dihentikan dan dilanjutkan apabila kondisi sudah dinyatakan lebih aman. Jadi tim SAR yang melakukan evakuasi di atas harus menjaga keselamatan tim SAR sendiri. Demikian apa? Baik, mic-nya boleh tolong didekatkan lagi, Mahmud, karena suaranya tidak terlalu jelas. Baik. Baik, kami ingin konfirmasi sekali lagi bahwa untuk proses pencarian saat ini dihentikan sementara karena tadi ada potensi kembali awan panas ya di sana ya. Ya. Baik. Jadi apa sekarang fokus dari tim Search and Rescue di sana? Kebetulan saat saya turun bersama rombongan terakhir dari TNI dan Polri. Jadi truk yang membawa saya turun ini adalah truk terakhir yang berada di Curah Kobokan. Jadi bisa dipastikan anggota TNI Polri dan Basarnas serta BPBD sudah tidak ada yang di atas, sudah tidak ada yang di Curah Kobokan. Namun masih tetap saja ada beberapa warga yang memaksa naik untuk mengambil harta benda mereka. Demikian. Baik. Kalau untuk 9 jenazah yang tadi Anda sampaikan ditemukan pada pagi hari ini, sudahkah ada informasi dibawa kemana? Kebetulan saat ini saya sedang fokus di Curah Kobokan, jadi tidak mengikuti di mana jenazah akan dibawa. Intinya tadi dari tim evakuasi yang berhasil menemukan jenazah langsung dibawa ke ambulan. Untuk selanjutnya kemungkinan dibawa ke RSUD
Kabupaten Lumajang atau Rumah Sakit Pasirian. Demikian. Baik, Mahmud, yang saat ini visual yang tampil di layar adalah terlihat warga menyelamatkan ternaknya, kemudian barang-barangnya. Apakah kondisi ini masih terjadi hingga saat ini? Jika dibandingkan pagi tadi, kondisi jauh berbeda. Pagi tadi hampir ratusan masyarakat yang naik kembali ke Curah Kobokan untuk mengambil hewan ternak mereka. Bahkan akses menuju Curah Kobokan tadi sempat macet. Uh, Maka saya tadi kan sempat menyatakan bahwa untuk menuju Curah Kobokan tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Harus pakai kendaraan motor ataupun berjalan kaki. Nah itu dikarenakan seluruh masyarakat naik ke atas. Namun saat ini hampir dipastikan hampir seluruh masyarakat sudah kembali turun ke desa Sumberbuluh. Namun masih ada beberapa warga yang memaksa untuk mengambil ternak mereka, Eva. Baik, baik, Mahmud, nanti kami akan update lagi informasi dari Anda dari Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih, Mahmud Fauzi. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Breaking